Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan tugas rencana penyusunan HACCP. Dan di sini saya akan presentasi dan ditemani oleh Aldian. Langsung saja saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu kelompok 7. Jumardi, Mirsa, dan Aldian. Di sini saya mengambil diagram alir atau produk abon ikan. Pertama saya akan menjelaskan proses diagram alir produk abon ikan. Yang pertama yaitu jantung pisang dan klui yang direbus, dibersihkan, kemudian dipotong tipis-tipis. Kemudian di sebelah lain ikan tongkol yang sudah dibersihkan. Jantung pisang ini biasanya terjadi pencemaran dari permukaan atau peralatan, dan biasa juga bahan asal yang mungkin tercemar. Begitupun dengan ikan tongkol yang bahan asalnya yang mungkin akan tercemar. Kemudian bahan dasar ikan tongkol ini dicuci, lakukan pencucian. Dalam pencucian ini tidak ada yang namanya pencemaran. Yang kedua, lanjut di perebusan daging ikan selama 30 menit. Di dalam perebusan ikan ini, maka terjadi bakteri mati atau spora masih hidup. Kemudian, daging ikan dibersihkan atau diseluiri. Di dalam proses ini, terjadi tercemar oleh penjama atau lingkungan. Dalam proses ini juga dikenal dengan titik kendali kritis. Kemudian kembali kita ke jantung pisang, di mana ditimbang beratnya sesuai perbandingan jantung pisang dan klorid terhadap perpindangan ikan tongkol, yaitu 40% banding 60%. Kemudian kedua tahap ini dicampur atau disiram daging ikan dan dihancurkan. Jantung pisang pun begitu. Dalam proses ini maka terjadi bahan asal yang mungkin akan tercemar, makanya ditandai dengan sudut merah. Kemudian tahap selanjutnya setelah pencampuran yaitu dimasukkan atau dimasak hingga mendidih selama 15 menit. Di dalam proses pemasakan ini terjadi bakteri mati atau spora mungkin masih hidup. Dalam proses ini maka ditambahkan gula, serai lengkuas, daun jeruk, dan daun salam serta serai. Dalam proses ini terjadi namanya bakteri mati dan spora masih hidup. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu diperas. Dalam proses pemerasan ini maka terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, tercemar dari permukaan atau peralatan, dan yang kedua yaitu tercemar oleh penjama. Tahap selanjutnya yaitu filtrasi residu dan residu. Dalam filtrasi residu terjadi bahan asal yang mungkin tercemar, dan sedangkan proses residu maka hanya terjadi tercemar dari permukaan atau peralatan. Tahap selanjutnya yaitu digoreng pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 15 sampai 10 menit sampai warna kuning atau agak kecoklatan. Dalam proses ini minyak goreng ditambahkan 500 cc. Dalam penambahan minyak ini terjadi bahan asal yang mungkin akan tercemar. Kemudian dalam proses penggorengan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, bakteri mati atau spora masih hidup, dan yang kedua yaitu proses titik kendali kritis. Selanjutnya yaitu ditiriskan dengan spinner. Lagi-lagi di sini terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, tercemar dari permukaan atau peralatan, dan tercemar oleh penjama. Setelah ditiriskan, maka tahap selanjutnya yaitu terjadilah abon ikan. Dan di sini kita lakukan analisis proksimat, kadar air, protein, lemak, karbohidrat,
kadar abu, serat, dan uji TBA. Dalam proses ini terjadi dua, yaitu bakteri tidak hidup dan kedua terjadi titik kendali kritis. Dan setelah itu terjadilah abon ikan. Dalam proses abon ikan itu terjadi titik kendali kritis dan spora. Selanjutnya akan disambung oleh Aldian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Jumardi. Yang pertama di sini kita akan membahasnya penetapan tabel batas kritis atau CCP. Yang pertama adalah ikan tongkol. Bahayanya adalah biologi. Batas kritisnya direbus selama 30 menit. Yang kedua adalah gula pasir, serai lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan santan. Bahayanya adalah kimia. Batas kritis yaitu dimasak hingga mendidih selama 15 menit. Yang ketiga adalah minyak goreng. Bahayanya adalah kimia juga. Batas kritis yaitu digoreng pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 5-10 menit sampai warna kuning kecoklatan. Dan yang keempat, penanganan bahan mentah. Bahayanya adalah biologi. Batas kritis, bahaya yang digunakan harus segar dan disimpan di tempat yang bersih. Dan yang terakhir nomor 5, penyimpangan. Bahayanya adalah kimia. Batas kritis yaitu produk harus disimpan di tempat yang tertutup atau dikemas dalam plastik yang udara susah masuk. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan yaitu penyusunan tabel HACCP plan. Yang pertama yaitu tahap prosesnya yaitu pencucian bahan baku. Identifikasi bahayanya ada dua, yaitu tipe dan bahayanya. Tipenya yaitu fisik, bahaya yang dilakukan yaitu kerusakan daging. Batas kritis HACCP-nya, warna ikan terlihat bersih dari kotoran dan darah yang menempel. Apa saja yang diteliti yaitu ikan tongkol. Tempat yang dilakukan yaitu Beringin 2. Dan yang menelitinya yaitu saya sendiri, Jumardi. Kapan? Yaitu Selasa. Dan tempat atau bagaimana cara kami melakukannya yaitu bahan baku yang digunakan segar dan layak diolah. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mirsa, yaitu perebusan bahan selama 15 menit. Bahaya yang dilakukan atau tipenya yaitu biologi. Bahayanya yaitu mikroorganisme, bakteri, dan kuman. Batas kritis CCP-nya yaitu rasa dan tekstur tidak hancur. Dan penelitian ini tetap ikan tongkol di tempat yang sama yaitu Beringin dan waktu yang sama Selasa. Bahan bagaimana hasilnya yaitu bahan baku tidak rusak dan tidak kehilangan gizi. Yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Aldian. Tahap prosesnya yaitu diperas. Bahaya atau tipenya yaitu biologi. Bahayanya mikroorganisme. Batas kritis CCP yaitu filtrat residu. Yang dilakukan yaitu ikan tongkol, jantung pisang. Tempat yang sama yaitu di Beringin. Dan hari yang sama yaitu Selasa. Dan hasil yang didapat yaitu berupa ampas yang akan dijadikan sebagai abon. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.